Yesus adalah pintu keselamatan. Renungan diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan hari ini, Yesus menyatakan diri sebagai pintu, juga sekaligus sebagai gembala yang mengenal satu persatu dombanya. Ia memanggil setiap domba dengan namanya, dan domba-domba itu mengikutinya karena mengenal suaranya. Aku telah dibaptis, berarti aku adalah domba. Namun ternyata segala kebimbangan, kesesakan, kekhawatiran, kegelisahan, kekeringan hati membuat aku tidak bisa mengenal suaranya. Aku dididik secara Katolik dan dilahirkan di keluarga yang bahagia dengan orang tua yang sangat baik. Setelah menikah, aku tinggal di kota yang jauh dari mereka. Aku merasa sendiri, tanpa siapapun yang bisa menguatkan aku dalam permasalahan hidup, kegelisahan, dan kekeringan hatiku. Dalam kekeringan, aku mencari di mana Tuhan, yang seolah jauh dan tampak tidak ada. Setiap malam, saat semua orang sudah tidur, aku terbangun. Semua terasa membosankan, dan menyalakan TV bukan menjadi solusi mengisi waktu. Suatu malam, terlintas dalam pikiranku bayangan ibuku yang setiap hari berdoa rosario. Aku mengambil rosario dan mulai berdoa setiap hari saat malam aku terbangun.
sampai aku mulai lelah dan bertanya, "Di manakah Engkau, Tuhan?" Aku tetap tidak mendapat jawaban. Sampai suatu saat, aku bermimpi bertemu Bunda Maria. Ia memelukku. Kulihat juga di sampingnya seorang anak kecil yang kuyakini itu adalah Yesus. Aku merasa damai dalam pelukan Bunda. Namun tak lama, karena aku terbangun. Mimpi itu aku imani sebagai gembala yang memanggil aku dengan namaku, membuat aku memiliki semangat baru. Tiba-tiba aku merindukan membaca kitab suci yang selama ini tak pernah kusentuh. Apalagi ku baca karena tebal dan tidak mengerti. Tetapi Roh Kudus menuntunku untuk membacanya. Aku menikmatinya seperti baca cerita bersambung. Aku merasakan indahnya bacaan kitab suci. Semua ini membuat kehidupan rohaniku menjadi bangkit. Dibukanya pelan-pelan kesadaran akan penyertaannya dan pertolongannya yang dulu tak pernah kusadari. Aku mulai mau hadir di pertemuan lingkungan, mengikuti berbagai kegiatan rohani, dan ikut dalam pelayanan. Aku yakin doa ibuku pun ikut membuat aku bangkit dari rohaniku yang kering dan hampir mati. Tuhan Yesus Kristus, bimbinglah aku selalu, supaya selalu mengikutimu dan mengenal suaramu yang menuntun hidupku. Amin.